Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيك ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه العزيز وبه يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون. Bapak kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian meningkatkan kesolehan kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Zat yang maha mulia dan maha sempurna. Salawat dan salam wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini hari yang mulia dalam satu pekan, maka kita disunnahkan yang pertama bersolawat, memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah ini, khutbah kita kasih judul adalah selamatkan keluarga kita daripada bahaya gratifikasi. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita membaca ayat-ayat tentang ibadah seperti sholat, apa yang menjadi pesan daripada salat tersebut? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu salat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Kalau kita baca ayat tentang puasa yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang ujungnya la'allakum tattaqun. Pertanyaannya ialah, apakah ciri seseorang itu dikatakan puasanya la'allakum tattaqun? Allah jawab di ayat 186, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang salat, wahai orang yang puasa,
pastikan kamu tidak memakan harta dengan cara yang batil. Rasulullah SAW menjelaskan bentuk-bentuk transaksi yang batil. Nabi menjelaskan bagaimana bentuk transaksi dilarang di dalam agama. Salah satunya apa disebut dengan la'anallahu rashi wal murtashi. Allah mengutuk, bahkan Allah mengutuk mereka yang mensuap dan mereka yang menerima suap. Bayangkan bahasanya, Allah mengutuk. Al-Quran menyebut dengan akaluna lis-suhti sama'una lil-kadhib. Apa yang terjadi pada bangsa Bani Israel, bangsa yang begitu maju dahulunya, bangsa yang begitu mulianya, luar biasa bahagianya bangsa Bani Israel. Kesalahan apa yang mereka lakukan? Yang pertama adalah akaluna lis-suhti. Mereka terbiasa mensuap dan menyuap. Allah hancurkan mereka. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada hari bentuk kehancuran mereka insya Allah nantinya. Sama'una lil kadhib. Mereka suka berbohong, suka merubah fakta yang ada. Maka Nabi katakan la'anallahu rashi wal murtashi. Apapun namanya, sewaktu seseorang memberikan hadiah ke namanya, tapi dengan harapan ada sesuatu yang mereka dapatkan, suap namanya, kata Rasulullah SAW, sekalipun itu judulnya adalah hadiah. Maka Nabi melarang perbuatan rashi wal murtasi. Rasulullah melarang apa disebut dengan ghish. Kata Nabi, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu, kata Nabi, bukan umatku. Bayangkan bahasanya, bukan umatku, kata Rasulullah SAW. Man ghassana falaysa minna. Mereka yang menipu. Manusia bisa kita tipu, tapi kita yakin alaikum kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ingat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yang menjadi saksi bukan manusia. Jadi saksi bukan mulut kita, bukan teman kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha iza zulzilatil ardu zilzalaha. Di ujungnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yang kita takutkan bukan goncangannya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu kata Allah, bumi saksi ya Allah, saya saksinya ya Allah, dia melakukan perbuatan yang curang. Apa yang mau kita katakan? Bumi sebagai saksi, bumi yang kita injak berbicara dengan lantang. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi menceritakan apa yang mereka lihat. Allahu Akbar. Maka aku mensimpulkan Nabi, man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu, orang yang mensuap, gravitasi, apapun namanya, itu dilarang dalam agama. Pertanyaannya, kenapa agama melarang kaum muslimin rahimakumullah? Karena bukankah doa kita rezeki itu barokah? Apa itu barokah? Doana Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkah ya Allah. Apa itu berkah? Sesuatu yang kita miliki menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, orang yang dosa mereka tidak sakit. Orang yang dosa mereka happy-happy saja. Sesungguhnya ini dikatakan nama al-istidraj. Yang kita takutkan istidraj. Di saat puncak-puncak kejayaan Allah jatuhkan kita. Itu namanya istidraj. Makanya doa kita, Allahumma barik barokah. Apa itu barokah? Yang kita miliki menambah ketaatan kita kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kadangkala kita beribadah tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampa ibadah tersebut. Kita tidak merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah.
Pada Allah katakan fadhkuruni adzkurkum. Coba kita renungkan, sebutlah namaku, kata Allah, aku sebut namamu. Allahu Akbar. Alangkah bangganya jiwa ini sewaktu Allah menyebutkan nama kita kepada penduduk langit. Tetapi kenapa kita tidak merasakan nikmatnya berzikir? Salah satunya adalah hilangnya barokah rezeki yang kita dapatkan. Kenapa? Maka zikir itu caranya yang tidak benar. Makanya Al-Quran menyebutnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil. Bahasanya bahasa yang mengerikan. Batil, sesuatu yang tidak sedap kita dengar. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran mengingatkan kepada kita bagaimana kita hati-hati. Inilah seorang ibu-ibu, sewaktu suaminya pergi berusaha keluar kota mencari nafkah. Apa pesan kepada suaminya? Wahai suamiku, nahnu nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Wahai suamiku, saya dengan anak-anak kuat menahan lapar insyaallah. Tapi wahai suamiku, saya dan anak-anak tidak kuat menahan api neraka. Takutnya luar biasa. Ini dikhawatirkan. Kami enggak kuat wahai suamiku dengan api neraka. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, kekhawatiran perhatian kita. Kita sebagai seorang ayah berat tanggung jawab kita. Tapi mulia kalau kita lakukan dengan cara yang benar. Mulia memberi nafkah istri, nafkah anak, orang mulia luar biasa. Tetapi sewaktu dilakukan dengan cara yang tidak benar, hilang barokah kehidupan kita. Mungkin kita tidak ada masalah, tapi barokahnya hilang dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana kita menghindari hal tersebut? Apakah namanya korupsi, gratifikasi dan sebagainya namanya? Bagaimanakah caranya? Maka cara luar biasa adalah jadikanlah pekerjaan kita sebagai amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja amal soleh ya Allah. Kalau amal soleh menjadi standar kita, maka nawaitunya karena Allah, cara pun karena Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita melangkah dari rumah, ya Allah, saya bersauni untuk melakukan amal soleh. Tidak mungkin kita melakukan perbuatan yang haram, karena nawaitunya adalah amal soleh. Maka Allah ingatkan wal asri innal insana lafi khusr. Siapakah yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, beramal soleh. Apa yang menjadi doa Nabi Sulaiman alaihi salam? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Allahu Akbar. Nabi Sulaiman begitu hebat kekayaannya, luar biasa sekali. Tapi harapan ya Allah, jadikanlah ini ya Allah sebagai amal soleh saya kepadamu. Inilah yang pertama untuk menghindari kita dari perbuatan yang tercela. Sewaktu kita melangkah dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bekerja adalah melakukan amal soleh bagi anak-anak dan keluarga saya. Maka amal soleh itu kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bahasakan ada 3 ciri amal soleh. Yang pertama, mereka bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati. Yang kedua, bekerja dengan sepenuh hati. Pasti bagus kerjanya karena bekerja dengan hati, sepenuh hati. Yang ketiga adalah bekerja dengan hati-hati. Ada 2 pengawasan, ada malaikat, ada aturan yang berlaku. Makanya bekerjalah dengan hati. Bekerjalah dengan hati-hati, sepenuh hati-hati. Kita ingat manusia bisa kita bohongi, tapi yang di atas tidak bisa kita bohongi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka yang kedua, cara untuk menanamkan agar kita terhindar dari perbuatan yang tercela, maka muraqabatullah.
kita merasakan ada pengawasan Allah. Kita akan nyaman hidup ini kalau kita yakin Allah mengawasi kita. Gak ada kecemasan kita. Yang kedua, kita takut melakukan perbuatan yang haram. Kita berpeluang melakukan perbuatan dosa, berpeluang melakukan korupsi dan sebagainya. Tapi kita yakin ada Allah yang mengawasi kita. Wa inna alaikum kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita sebagai seorang ayah, anak dari seorang ibu, maka kita disuruh berusaha bekerja. Tapi jadikanlah apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, ini adalah amal soleh saya. Ini yang kita banggakan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengajak kepedulian sosial kita. Pertama, kita peduli sensitif mencari sesuatu yang halal, biar sedikit tapi barokah yang kita dapatkan. Pada khutbah yang kedua, khatib mengajak ada kepedulian pada hari ini. Hari ini saudara kita, manusia seiman seakidah, berada di Palestina. Mereka butuh doa kita, mereka butuh perhatian kita. Sebenarnya tidak susah bagi Allah menghancurkan Israel. Tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah segala-galanya. Tapi Allah ingin melihat ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang peduli dengan mereka? Bukan susah bagi Allah menghancurkan Israel. Tidak ada susahnya bagi Allah. Tapi kenapa rahasianya ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kita yang peduli dengan mereka? Maka kaum muslimin rahimakumullah, pada khutbah ini kedua khatib mengajak kepedulian kita. Yang pertama, kita doakan mereka. Ya Allah, kuatkanlah mereka ya Allah dalam perjuangan mereka. Mereka mau memperjuangkan rumah tangga mereka. Mereka memperjuangkan menyelamatkan kiblatnya pertama umat Islam, menyelamatkan negerinya para nabi-nabi, biladul anbiya. Bahwa menyelamatkan bukan untuk keperluan mereka. Rasulullah 16 bulan lamanya solatnya menghadap ke Bait Al-Aqsa, maka mereka menyelamatkan. Maka yang pertama, kita doakan mereka sewaktu antara azan dan iqamah, sewaktu kita mau berbuka, sewaktu di penghujung malam hari, kita doakan Allah, teguhkan mereka ya Allah, kokohkan mereka ya Allah, berikan bantuan kepada mereka ya Allah. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berikan bantuan secara harta. Kita tidak mungkin pergi ke sana, tapi ada harta yang kita berikan. Makanya satu ketika kata Rasulullah SAW sebuah kesempatan, hari ini kata Nabi, ada orang yang tidak ikut berperang bersama kita, tapi pahalanya sama dengan kita. Kaget juga para sahabat, kenapa Rasulullah mereka tidak ikut, kok pahala sama dengan kita? Mereka terhalang karena faktor tua fisik mereka, tapi mereka punya nawaitu yang sama. Kita tidak bisa membebaskan fisik kita Palestina, tapi Allah catat bahwa kita orang-orang berniat membebaskan Palestina Al-Aqsa. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, tidak akan berkurang harta yang kita berikan untuk saudara kita, tapi kita yakin doa malaikat setiap subuhnya, Allahumma a'ti mumfikan khalafan, ya Allah ganti ya Allah harta orang berinfak, wa'ati mumsikan talapan, musnahkan harta orang yang pelit. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimahullah, mari kita berikan kepedulian kepada saudara-saudara kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
doa kita diijabah oleh Allah, diijabah oleh malaikat sama-sama. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ansur ikhwanana في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا